Santa Familia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia. Salam, saudara-saudari yang terkasih, kami Pasutri Mary Edi. Usia pernikahan kami 26 tahun. Kami dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Dalam video sharing Amoris Laetitia ini, kami mendapat kesempatan berbagi sharing pengalaman dengan tema sukacita dan keindahan. Di awal pernikahan, kami pun seperti pasangan suami istri yang lainnya, yang merasakan kebahagiaan. Bahagia karena saya bisa hidup bersama dengan orang yang saya cintai dengan harapan dan impian-impian yang indah. Namun, tidak semua harapan dan impian yang indah itu sesuai dengan harapanku. Kekecewaan pun sering kami alami dalam kehidupan pernikahan kami. Karena begitu banyaknya perbedaan-perbedaan yang menjadi pemicu kesalahpahaman dan pertengkaran di antara kami berdua, sehingga membuat relasi kami menjadi renggang. Begitupun yang saya rasakan seperti yang dirasakan pasanganku. Awal pernikahan, saya sungguh merasa sangat bahagia. Meskipun sejak kami menikah, sudah terpisah tinggal dari orang tua, kami tidak kekurangan perhatian dan kasih sayang mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, saya pun mulai merasakan banyaknya perbedaan-perbedaan di antara kami berdua. Antara lain, sifat, karakter, dan kebiasaan kami masing-masing yang menjadi kerikil-kerikil tajam di dalam kehidupan perkawinan kami. Ya, hal-hal yang dulu kuanggap sepele ternyata bisa menjadi sumber pertengkaran di antara kami berdua. Seperti hari ulang tahun Mary yang pernah saya lupa karena kesibukan saya. Sifat bujanganku yang masih kebawa setelah menikah, telat pulang karena asyik berkumpul dengan teman-temanku. Itu semua membuat Mary marah. Mary yang dulu ku kenal sabar dan pengertian, berubah menjadi sosok yang pemarah. Sedikit aja amarahnya bisa meledak-ledak. Ketidaksempurnaan kami berdua semakin terlihat. Saya sangat jelas melihat kekurangan-kekurangan pada diri Edi. Demikian pun dengan Edi, mulai melihat banyak kekuranganku dan merasakan keegoisanku. Di mana lagi, pada saat memasuki tahun kedua pernikahan kami, saya belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ini membuat kami mulai menjadi gelisah dan cemas. Kami lalu memeriksakan diri ke dokter. Kami berkeliling dari dokter yang satu ke dokter yang lain untuk mencari tahu apa yang menjadi hambatan di antara kami berdua. Puji Tuhan, hasil pemeriksaan kami semua baik. Namun meskipun demikian, kami masih tetap harus sabar menunggu. Apalagi dengan banyaknya obat-obat yang harus saya konsumsi, mulai dari obat-obat hormon dari dokter maupun ramuan obat herbal yang dimasak, rasanya sangat pahit. Tapi semuanya sia-sia, karena apa yang kami harapkan tidak kunjung ada. Tanda-tanda kehamilan pun tidak ada. Saat itu, saya mengambil keputusan tidak mau minum obat apapun. Kami berdua sudah pasrah dan berserah hanya pada pertolongan Tuhan. Namun, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan bagi kami berdua.
Di saat kami berserah kepadanya, setelah 4 tahun usia pernikahan kami, Tuhan berkenan dan saya mulai hamil. Anak pertama kami lahir, disusul tahun berikutnya anak kedua kami, dan 4 tahun kemudian putra bungsu kami lahir. Sungguh luar biasa sukacita dan kebahagiaan yang kurasakan saat itu. Bukan hanya Mary yang merasakan kebahagiaan, saya pun demikian. Tuhan mengkaruniakan 3 orang anak yang menjadi harta yang tak terhingga nilainya untuk kami berdua. Kehadiran anak-anak kami sungguh merupakan kekuatan bagi kami berdua. Itu kami rasakan di saat Edi tiba-tiba jatuh sakit. Saat itu, nilai kalium Edi turun dan ada vertigo yang menyebabkan Edi lumpuh dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit, saya melihat tidak ada kemajuan pada proses penyembuhan Edi. Anak-anak menganjurkan Edi sebaiknya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Jakarta untuk melanjutkan pengobatan. Saat itu, sangat sulit untuk saya mengambil keputusan, karena dokter tidak memperbolehkan Edi untuk naik pesawat karena ditakutkan di ketinggian pembuluh darah di otak bisa pecah. Sungguh dilema untuk saya saat itu, di mana lagi pandemi kasus COVID-19 lagi tinggi-tingginya pada waktu itu. Sebagian keluarga besar melarang kami karena memikirkan resiko, dan sebagian menyerahkan keputusan pada saya. Saya ingat, anak kami Cindy dan Tasya menangis dan tetap bersikeras papinya harus diterbangkan ke Jakarta. Kami bertiga berpegang tangan, berdoa di depan patung Bunda Maria sambil menangis. Kami hanya bisa berserah pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Akhirnya, kami mengambil keputusan, dan dengan segala risiko, kami siap membawa Edi pindah berobat ke Jakarta. Edi saat itu masih lumpuh dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Saya sungguh diberi kekuatan karena ada anak-anak yang membantu dan memantau kondisi Edi selama di pesawat. Karena kalau saya sendiri, saya tidak mungkin bisa menghadapi keadaan ini. Bersyukur saat itu anak-anak ada bersama kami semua. Akhirnya kami sekeluarga tiba di Jakarta. Namun kenyataan berkata lain. Sesampai kami di Jakarta, dari hasil pemeriksaan PCR Edi positif terpapar virus corona. Jadwal untuk konsul dokter-dokter sehubungan penyakit Edi terpaksa dipending. Edi menjalani lagi serangkaian pemeriksaan dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit khusus pasien COVID. Perasaanku saat itu tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Saya kaget, ketakutan, dan tidak percaya bahwa Edi kena COVID. Saat saya mengetahui bahwa saya kena COVID, saya sempat putus asa dan merasa takut. Apalagi sudah ada beberapa keluarga kami yang meninggal karena COVID. Namun setiap video call dengan Mary dan anak-anak, saya berusaha tetap bersemangat agar mereka tidak cemas akan kondisiku. Selama sebulan lebih saya dirawat di rumah sakit. Dalam kesendirianku, saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat itu, Edi mengalami badai sitokin, dan kondisi Edi sangat mengkhawatirkan. Kami hanya berpasrah dan meminta agar dokter melakukan penanganan yang terbaik bagi Edi, karena kami tidak dapat ikut berada di dekatnya saat itu. Setiap harinya, kondisi Edi kami pantau di rumah sakit lewat video call saja. Sedih, tidak bisa menemaninya di rumah sakit. Atau kalau saya cemas, saya bertanya ke anak-anak, bagaimana kondisi papi mereka. Melihat kekhawatiranku, Cindy, anak kami yang pertama, selalu mengatakan, "Mami, kita berdoa dan berserah, mohon mujizat Tuhan dan Bunda Maria."
Benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sekeluarga benar-benar merasakan begitu besar kasih Tuhan untuk keluarga kecilku, khususnya untuk Edi. Tuhan sungguh hadir menolong kami lewat kasih dari keluarga, saudara, teman, dan sahabat-sahabat kami semua. Tak henti-hentinya mengalir doa untuk Edi, juga perhatian yang kami terima sungguh menguatkan dan menjadi semangat untuk saya dan anak-anak. Tuhan Yesus dan Bunda Maria begitu baik. Edi bisa melewati masa-masa kritis sakitnya. Setelah sebulan lebih dirawat, Edi sembuh dari virus COVID dan bisa berjalan kembali. Bahkan dokter yang merawat Edi berkata, "Saya tidak percaya Edi bisa sembuh. Setiap saya berpikir, betul-betul ini pekerjaan Tuhan, campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan." Kami 3 bulan di Jakarta, karena setelah Edi keluar dari rumah sakit COVID, Edi masih harus masuk rumah sakit non-COVID untuk memeriksa penyebab kaliumnya turun dan memeriksa semua sakitnya. Sungguh sukacita dan keindahan yang Tuhan berikan untuk saya lewat orang-orang sekelilingku yang begitu baik. Terlebih lagi saya sungguh bersyukur memiliki Mary dan anak-anak yang begitu luar biasa perhatian dan kasihnya buat saya. Jordi, anak bungsu kami, selama saya sakit dan dirawat di rumah sakit di Makassar, dia betul-betul merawatku dengan kasihnya. Dia memandikan, menyuapi, bahkan menggendongku atau memapahku di saat saya lumpuh. Dan yang lebih membuatku terharu saat dia di mobil ambulans untuk ikut mengantarku ke rumah sakit COVID tanpa rasa takut tertular. Jordi mengatakan, "Saya tidak mau papi sendirian dan merasa tersisih." Kami sangat bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kami. Sukacita dan keindahan yang Tuhan nampakkan dalam keluarga kami sungguh kami rasakan. Setelah peristiwa sakitnya Edi, banyak hal yang membuat saya sadar, terutama apalah artinya selama ini selalu meributkan hal-hal sepele yang dapat menjadi pemicu pertengkaran di antara kami berdua. Toh masih banyak hal-hal yang lebih penting daripada itu semua. Saya semakin menyadari arti kebersamaan dengan pasanganku Edi dan anak-anak itu yang lebih penting. Dan kami pun senang karena saat ini dapat terlibat dan melayani bersama sebagai pasutri dalam komunitas Marriage Encounter, di mana dalam keterlibatan bersama, relasi kami berdua semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam jatuh bangun kami sebagai pasutri, sehingga kami akan selalu menyadari bahwa kami saling membutuhkan dan saling mencintai. Inilah sharing kami, bagaimana sungguh luar biasa sukacita dan keindahan yang kami alami dalam keluarga kecil kami. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. We love you. We need you.